Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kembali lagi dengan saya, Winda Dwi Hudana. Nah, kali ini kita bertemu di pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian sastra. Nah, di pertemuan pertama kita sudah belajar hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah sastra. Mungkin teman-teman sudah belajar berkaitan dengan sejarah sastra di mata kuliah sebelumnya. Namun di sini saya hanya ingin mengulang kembali agar teman-teman lebih paham dan sebagai pengingat kembali sebelum kita melaksanakan penelitian karya sastra. Oke teman-teman, kita mulai ya, berkaitan dengan sejarah sastra. Nah, sastra ini ada beberapa angkatan ya yang kita tahu bahwa sastra ini dimulai dari angkatan pertama, yaitu angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama ini merupakan bentuk mengklarifikasikan karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada angkatan ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Nah, para penulis pada masa ini diantaranya yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdurrauf Singkil, dan Nuruddin Ar-Raniri. Oke, yang kedua ada Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama ini dihasilkan pada tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan lain-lain. Isi sastranya masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Beberapa karya sastra yang ada pada masa ini yaitu Robinson Crusoe, itu merupakan terjemahan. Terus Nyai Dasima itu dikarang oleh J. Francis, orang Indonesia. Kemudian Bunga Rampai oleh A. F. van der Wal. Oke, selanjutnya pada angkatan ketiga ada angkatan 20-an atau Balai Pustaka. Disebut angkatan 20-an karena angkatan ini lahir pada tahun 1920-an. Disebut angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Pada angkatan ini, isi yang ada adalah mengenai prosa, roman, novel, cerpen, dan drama, serta ada puisi. Beberapa karya sastra pada angkatan ini yang sangat terkenal ya, yang kita tahu ada Azab dan Samsara, karya Merari Siregar, Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, karya Nur Sultan Iskandar. Ada Tak Putus di Rundung Malang, itu karya Ali Syahbana. Selanjutnya ada angkatan 30-an atau angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini lahir pada tahun 1933 dan 1942. Disebut angkatan Pujangga Baru karena pada saat itu majalah sastra yang terkenal adalah majalah Pujangga Baru. Karya sastra angkatan ini bersifat dinamis, individualis, dan tidak terikat tradisi. Kemudian intelektual dan nasionalistik.
terdapat dua kelompok sastrawan pujangga baru, yaitu yang pertama seni untuk seni, itu ada Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah. Kemudian ada seni untuk pembangunan masyarakat, itu ada Sultan Takdir Ali Syabana. Kemudian Armin Pane Effendi. Kemudian ada sastra yang dihasilkan, yaitu layar terkembang oleh Sultan Takdir Ali Syabana, anak perawan di sarang penyamun oleh Sultan Takdir Ali Syabana, kemudian ada belenggu oleh Armin Pane. Oke, kita lanjut. Angkatan selanjutnya ada angkatan 45. Angkatan ini dipelopori oleh Chairil Anwar. Ciri-ciri karyanya yaitu bebas, individualistik, realistik, dan futuristik. Karya-karya pada angkatan ini yaitu Kerikil Tajam oleh Chairil Anwar. Maaf, itu mungkin salah ketik ya. Kemudian ada dari Efemeria ke Jalan Lain ke Roma dari Idrus dan lain-lainnya. Kemudian ada angkatan 1950 sampai 1960-an yang dipelopori oleh Pramudia Anantatur. Karya pada masa ini didominasi oleh cerpen dan kumpulan puisi. Contoh pada karya di masa ini yaitu ada Pramudia Anantatur dengan karyanya Keranji dan Bekasi Jatuh, kemudian Keluarga Gelia, kemudian ada N. Hadini yaitu karyanya Dua Dunia, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Muhtar Lubis, Tidak Ada Esok. Kemudian ada angkatan 66. Nah, angkatan ini diberikan oleh H.B. Yasmin, muncul pada saat keadaan politik Indonesia kacau karena teror PKI. Karya sastra yang banyak bersifat protes terhadap keadaan yang kacau pada saat itu. Beberapa karya angkatan ini yaitu Tirani oleh Taufik Ismail, Bila Malam Bertambah Malam Putu Wijaya, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari ya angkatan-angkatan karya-karya dari angkatan masing-masing. Kemudian ada angkatan 1980 sampai 1990-an. Pada angkatan ini berisi mengenai mengenai roman percintaan dan lebih menonjolkan sisi wanita. Beberapa contoh karya masa ini yaitu N. Hadini dengan karya Namaku Hiroko dan Dua Hati. Kemudian ada Lupus yaitu karya Hilman Hariwijaya. Selanjutnya ada karya reformasi. Munculnya karya reformasi ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik dan seputar reformasi. Contoh karya pada masa ini yaitu karya Wiji Tukul yaitu puisi Pelo dan Darman. Nah, ini angkatan reformasi juga mungkin masih banyak lagi, nanti teman-teman juga bisa cari. Kemudian yang terakhir ada angkatan 2000-an. Pada angkatan ini memang angkatan yang lebih modern ya, teman-teman mungkin banyak yang sudah mengenal untuk angkatan 2000-an karena teman-teman juga sudah banyak yang sudah lahir ya di angkatan 2000-an dan sudah banyak yang novel-novelnya juga masih banyak yang beredar, berbeda dengan angkatan sebelumnya yang mungkin hanya perpustakaan-perpustakaan besar yang mempunyai ya, atau mungkin orang-orang zaman dahulu yang punya buku-bukunya ya. Nah, di angkatan 2000 ini banyak sekali ya penulis-penulis yang muncul seperti Habibur Rahman El Shirazi, ada Andrea Hirata, ada Jenar Maisa Ayu, kemudian ada Ayu Utami, banyak sekali yang angkatan 2000 ini ya, sampai sekarang itu juga masih dikatakan angkatan 2000-an ya. Banyak sekali karena memang orang Indonesia semakin kreatif untuk menciptakan karya sastra baru.
Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya sejarah sastra yang kita pelajari karena hanya sifatnya mengingat kembali. Kalian sudah mempunyai, referensi mengenai sejarah sastra ini dan karena kalian juga sudah melewati mata kuliah sejarah sastra. Baik teman-teman, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan. Mungkin instruksinya sama dengan yang sebelumnya, silakan kalian ketik, dengan, eee, Microsoft Word ya, formatnya, kemudian kalian silakan kumpulkan di PJ kelas atau ketua kelas dengan format tugas underscore nama underscore nim. Silahkan kumpulkan di ketua kelas atau PJ kelas. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.